Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-19 season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-19 season kedua dibuka dengan menampilkan lanjutan dari episode sebelumnya di mana Elena sedang menunggu kebangkitan Elijah setelah ia mencabut belati yang tertancap di tubuh Elijah. Beberapa saat kemudian tubuh Elijah tersentak. Elena segera mendekati tubuh Elijah. Di saat Elijah melihat Elena, Elijah mengira ia adalah Catherine dan hal itu membuat Elijah terkenang pada pertemuan pertamanya bersama Catherine di mana saat itu Elijah nampak begitu sangat tertarik pada sosok Catherine. Elena mencoba untuk menenangkan Elijah. Beberapa saat kemudian Elijah kembali pingsan. Namun tak berapa lama ia kembali bangkit dan merasa ia tak dapat bernapas di tempat itu. Elijah pun menyadari bahwa ia tak diterima di tempat itu karena Elena sebagai pemilik rumah belum mengundang Elijah untuk masuk. Mendengar itu, Elijah lalu buru-buru untuk keluar rumah. Elena segera menyusul Elijah. Di depan pintu, Elijah sangat ingin menyerang Elena, namun ia tak mampu karena Elijah terhalang untuk masuk. Elena meminta agar Elijah tak berbicara karena ia khawatir Damon dan Steven mendengarkan mereka. Elena meminta agar mereka berbicara empat mata, namun Elijah nampaknya sudah tidak mempercayai Elena. Untuk kembali meraih kepercayaan Elijah, Elena lalu memberikan belati tersebut pada Elijah. Not put it in. Get me out of here. Beberapa saat kemudian Steven nampak terbangun dengan perasaan yang tak enak. Ia langsung mencari keberadaan Elena. Steven menanyakan keberadaan Elena pada Andy yang nampak sedang menunggu Damon. Namun ia pun tak melihat Elena. Damon pun datang. Steven menanyakan keberadaan Elena pada Damon. Namun sama seperti Andy, Damon pun tak tahu. Steven mencoba menghubungi Elena. Namun nampaknya Elena tak menjawab panggilannya. Steven kemudian berlalu. Namun ia menyadari sesuatu sedang terjadi. Steven melihat ada yang aneh dari ruang bawah tanah. Steven kemudian beranjak untuk memeriksa tempat tersebut. Damon pun menyusulnya, dan ketika mereka berada di ruang tahanan, Damon dan Steven begitu terkejut menyadari tubuh Elijah sudah tak ada lagi di tempat itu. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Maddox yang pergi meninggalkan apartemen Alaric. Pada Catherine, Klaus memberitahu bahwa Maddox akan pergi untuk mengambil tubuh aslinya sebab sebentar lagi bulan purnama akan tiba. Klaus memiliki Moonstone dan juga sang doppelganger sedang menanti dirinya, dan ia merasa bahwa sudah saatnya ia menghancurkan kutukan tersebut. Catherine penasaran mengapa Klaus ingin menghancurkan kutukan itu di Mystic Falls, sementara di Mystic Falls terlalu banyak orang yang ingin menghalangi Klaus menghancurkan kutukan tersebut. Klaus pun menjelaskan bahwa syarat yang juga penting untuk menghancurkan kutukan itu ialah harus dilakukan di tempat kelahiran doppelganger, yakni tempat kelahiran Elena. Catherine tentu tak mengetahui itu sebab pada saat Klaus akan menjadikan Catherine sebagai tumbal karena pada saat itu ia berstatus sebagai doppelganger, Catherine telah lebih dulu melarikan diri tanpa mengetahui semua detail penting dari proses penghancuran kutukan. Sampai-sampai ketika Klaus menemukan tempat kelahiran Catherine, ia justru malah membantai semua keluarga Catherine. Klaus berharap Elena tak melakukan hal bodoh seperti yang dilakukan oleh Catherine. Mendengar itu, Catherine pun meyakinkan Klaus bahwa Elena tak seperti dirinya yang lebih memilih kabur dan terus berlari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Elena akan menghadapi Klaus walau ia harus mengorbankan dirinya. Klaus pun yakin dengan itu. Setelah itu Klaus pun berniat untuk pergi. Pada Catherine, ia kembali memanipulasi pikiran Catherine untuk tidak meninggalkan tempat itu sampai ia mengizinkannya. Scene kembali pada Elena dan Elijah yang terlihat berhenti di suatu tempat. Elijah nampak sedang menyantap sekantong darah. Dalam prosesnya, Elena pun melakukan tawar-menawar pada Elijah. Ia akan membantu Elijah untuk membunuh Klaus. Tentu sebagai imbalannya, ia pun meminta agar Elijah membantu dirinya. Steven kemudian menelpon dan menanyakan keberadaan Elena. Elena lalu menjelaskan bahwa saat ini ia sedang bersama Elijah karena ia butuh untuk berbicara berdua bersama Elijah. Steven tentu sangat khawatir. Ia mengingatkan Elena bahwa Elijah bukanlah orang yang dapat dipercaya karena Elijah hanya akan menggunakan Elena untuk memancing Klaus. Namun Elena tak setuju dengan pendapat Steven tersebut. Di hadapan Elijah, ia berucap bahwa Elijah adalah pria terhormat yang hidup berdasarkan aturan. Karena hal itu ia mempercayai Elijah. Ia pun ingin membuktikan bahwa ia telah bersikap bodoh karena mengkhianati Elijah dengan menikamnya. Mencabut belati dari tubuh Elijah adalah bukti bahwa ia telah bersikap bodoh dan kembali meminta kepercayaan dari Elijah. Steven tentu tak setuju dengan pendapat Elena tersebut. Namun Elena telah memutuskan dan ia meminta Steven untuk menghargai keputusannya. Dan juga ia meminta agar Steven berpesan pada Damon yang pada saat itu sedang mendengarkan mereka. Elena meminta Steven memastikan agar Damon tidak lagi bertanya
bertindak bodoh. Elena lalu mematikan teleponnya. Pada Elijah, ia meminta keputusan dari Elijah apakah Elijah akan mulai mempercayai dirinya. Melihat itu, Elijah lalu meminta HP milik Elena, dan dengan sukarela Elena pun memberikan HP miliknya pada Elijah. Sementara Damon yang saat itu sedang bersama Steven nampak sangat geram melihat tindakan Elena tersebut. Ia tak habis pikir dengan tindakan Elena yang begitu gegabah. Steven nampak mencoba memahami Elena yang berusaha untuk membuat Elijah membantu mereka membunuh Klaus. Damon tentu berpikir lain. Ia masih merasa bahwa Bunny lah satu-satunya orang yang dapat membantu mereka membunuh Klaus. Namun Elena tentu tak menginginkan hal tersebut. Steven paham bahwa Elena sedang mencari cara lain tanpa harus mengorbankan Bunny. Damon masih merasa tindakan Elena adalah tindakan yang salah yang bisa saja membuat mereka terbunuh. Untuk itu Damon berniat menghentikan rencana Elena. Namun Steven segera menghalangi Damon. Ia berpikir untuk memberi kesempatan pada Elena untuk melakukan dengan caranya sendiri, meski Steven pun tak menyukai hal itu. Damon sama sekali tak peduli dan berniat untuk segera pergi mencari Elena. Namun Steven dengan tatapan yang begitu serius meminta Damon untuk tidak ikut campur dengan apa yang Elena lakukan. Kembali pada Elena dan Elijah. Elena terdengar memberitahu pada Elijah bahwa Klaus berada di Mystic Falls dengan menggunakan tubuh Alaric. Tentu informasi itu membuat Elijah terkejut. Elena yang semakin bingung tentu berharap Elijah memiliki ide agar mereka dapat melakukan sesuatu. Mendengar itu Elijah kembali teringat pada masa di mana ia pada akhirnya memperkenalkan Catherine pada sosok Klaus. Setelah itu Sin kemudian memperlihatkan Elijah dan Elena yang mendatangi kediaman Lockwood. Carol kemudian dimanipulasi untuk menerima kehadiran mereka, dan setelahnya Carol Lockwood yang melihat Elijah dengan pakaian yang lusuh lalu mengizinkannya untuk masuk dan memberi akses pada pakaian milik mendiang suaminya. Elijah pun mengikuti Carol untuk berganti pakaian. Sin kemudian berpindah pada Steven yang mendapat telepon dari Jenna untuk menanyakan keberadaan Elena sebab ia bingung Elena mengirimkannya pesan aneh agar tidak mendekati Alaric. Jenna tentu meminta penjelasan. Steven pun menyarankan agar Jenna tetap tinggal di kampus dan mengikuti saran dari Elena untuk tidak bertemu dengan Alaric. Sayangnya pada saat itu Jenna sedang berada di rumah dan ia pun sedang ada janji bertemu Alaric di Mystic Grill. Mendengar itu Steven pun meminta Jenna untuk menunggunya. Setelah mematikan telepon, Steven nampak memandang ke arah Damon. Damon tak berniat untuk membantu Steven sebab ia masih merasa kesal karena Elena mengambil keputusan sendiri. Sementara Steven yang mendukung Elena meminta dirinya untuk tidak ikut campur. Dengan kesal Steven pun pergi. Sementara Damon pun lalu mengajak Andy untuk menjalankan misi mereka sendiri. Kembali pada Elijah dan Elena. Elijah menyadari bahwa Martin dan Luca telah tewas. Elena tentu meminta maaf atas kematian kedua penyihir tersebut. Sementara Catherine, Elijah pun menyadari bahwa ia telah lepas dari pengaruh pikirannya hingga akhirnya bisa keluar dari dalam makam. Elena lalu memberitahu mungkin saja Klaus telah membunuh Catherine karena sepengetahuan Elena Klaus telah menangkapnya. Elijah sangsi bahwa Klaus telah membunuh Catherine sebab ia tahu bagaimana tipikal seorang Klaus. Kematian terlalu mudah bagi Catherine. Elijah tahu Klaus hanya akan membuat Catherine menderita sama seperti keinginannya. Elena tentu menjadi bingung, apalagi Elijah pun juga menginginkan Klaus mati di saat bersamaan ia pun juga menginginkan Catherine untuk menderita. Elijah lalu menjelaskan bahwa ia memiliki alasannya sendiri, di mana ia pun mulai bercerita ketika awal ia memperkenalkan Catherine pada sosok Klaus, di mana di situ nampak jelas Klaus terdengar memanggil Elijah dengan sebutan saudara. Hal itu kemudian Elijah perjelas bahwa ia memanglah saudara kandung dari Klaus. Mendengar itu Elena pun begitu sangat terkejut, sementara Elijah menanggapinya dengan santai. Sin kemudian beralih pada Catherine yang terlihat menikmati dirinya yang masih dalam tahanan Klaus. Tak berapa lama ia kemudian mendengar kedatangan Damon dan juga Andy. Berniat untuk mengunci pintu, namun Catherine tak mampu melakukannya sebab ada batas di mana ia bisa mencapainya dan gagang pintu bukanlah jangkauan darinya. Damon dan Andy kemudian membuka pintu. Mereka berdua pun terkejut melihat Catherine berada di tempat itu. Di sisi lain terlihat Steven yang juga telah sampai di rumah Jenna. Ia lega karena mendapati Jenna masih baik-baik saja dan ia berencana untuk menjelaskan sesuatu pada Jenna. Namun sayang ia terlambat sebab Klaus dalam tubuh Alaric telah lebih dulu berada di tempat itu. Kembali pada Elena dan Elijah, di mana Elena begitu terkejut dengan cerita Elijah tentang keluarganya. Ternyata Elijah memiliki 7 saudara dan semua adalah vampir original, yang mana mereka lah vampir pertama dan tertua di muka bumi, dan dari mereka lah tercipta vampir-vampir lainnya. Mendengar itu Elena masih sangat bingung mengapa Elijah ingin membunuh Klaus yang adalah saudaranya sendiri. Mendengar pertanyaan itu Elijah pun mengajak Elena untuk berjalan-jalan di luar rumah sembari mendengarkan kisah yang akan ia ceritakan. Kembali pada Andy yang terlihat memasuki apartemen milik Alaric, sementara Damon tak dapat memasukinya
dirinya karena Alaric belum pernah mengizinkan Damon memasuki apartemennya. Kedatangan Damon dan Andy tentu untuk sedikit mencari informasi mengenai Klaus yang berada dalam tubuh Alaric. Damon terlihat ingin memberi Catherine sebotol verven agar Catherine bisa lepas dari pengaruh pikiran yang mungkin saja akan kembali ditanamkan oleh Klaus. Namun sebelum Catherine mengambilnya, Damon pun meminta jawaban atas perbuatan Catherine yang mengkhianati mereka dengan bekerja sama bersama Isobel. Dengan gamblang Catherine pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari aman sebab ia merasa sudah tidak memiliki peluang bagus jika terus berada di sisi Damon dan Steven. Setelah mendengar itu, Damon pun mengerti dan lalu memberikan sebotol verven tersebut sembari menyarankan agar Catherine berhati-hati sebab jika Klaus mengetahuinya mungkin saja Catherine akan terus berada di tempat itu atau mungkin saja Klaus akan membunuhnya. Catherine lalu meminum verven tersebut. Setelah itu Damon pun berucap bahwa bantuannya adalah hutang dan suatu saat nanti Damon akan datang untuk menagihnya. Setelah mengucapkan itu, Damon dan Andy pun pergi. Kembali di kediaman Jenna nampak begitu penasaran pada sikap kedua orang yang ada di hadapannya dan kemudian meminta penjelasan terkait apa yang sedang terjadi. Alaric mempersilahkan Steven lebih dulu, namun Steven diam tanpa menanggapinya. Alaric lalu bertanya apakah Jenna percaya pada sosok vampir. Mendengar itu, Jenna tentu menjadi bingung. Namun Klaus dalam tubuh Alaric lalu menjelaskan bahwa meski banyak orang yang tak percaya, namun vampir ada dalam catatan sejarah. Jenna menjadi semakin bingung mengapa mereka membicarakan hal tersebut. Klaus dalam tubuh Alaric yang masih berusaha menyimpan identitasnya kemudian menjelaskan bahwa Jenna marah pada dirinya karena berbagai rahasia, dan salah satu rahasianya adalah tentang vampir karena ia begitu sangat terobsesi pada vampir. Steven masih terus berdiam diri. Jenna menjadi semakin bingung, terlebih ketika Klaus dalam tubuh Alaric juga menyinggung tentang keberadaan manusia serigala. Klaus terus menceritakan rahasia tentang vampir dan manusia serigala di hadapan Jenna dan Steven, bahkan sampai pada kisah tentang kutukan matahari dan bulan, dan hal itu membuat Jenna semakin bingung sementara Steven terus bersiaga. Kembali pada Elijah yang masih terus menceritakan kisah tentang keluarganya. Faktanya para The Originals tak dapat dibunuh meski itu dengan matahari, api, dan bahkan gigitan manusia serigala sekalipun. Hanya kayu owak putih yang dapat membunuh mereka. Namun kayu itu pun telah musnah dan hanya menyisakan abunya saja. Meski begitu, para penyihir tetap memanfaatkan abu owak putih sebagai senjata melawan The Originals. Para penyihir melakukan itu untuk memastikan bahwa tak ada makhluk yang benar-benar abadi yang tidak memiliki kelemahan untuk mempertahankan keseimbangan alam. Elena lalu bertanya mengapa Klaus ingin menghancurkan kutukan matahari dan bulan di saat ia tahu bahwa matahari pun tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Mendengar itu, Elijah lalu bercerita di mana cerita itu menghantarkan kita pada scene masa lalu di mana ternyata gambar yang bercerita tentang kutukan suku Aztec adalah gambar yang dibuat sendiri oleh Klaus, di mana ternyata tujuan dari gambar itu adalah untuk mencari dan menemukan doppelganger dan juga batu moonstone yang telah lama menghilang, yang mana gambar kutukan itu bertujuan untuk membuat vampir dan manusia serigala berlomba-lomba untuk mencarinya. Elijah lalu memastikan pada Elena bahwa kutukan suku Aztec adalah palsu dan memang tak pernah ada selama ini. Mendengar itu, Elena tentu sangat terkejut. Kembali di kediaman Jenna di meja makan, Klaus dalam tubuh Alaric masih terus membicarakan kisah tentang vampir, dan hal itu membuat Jenna marah dan lalu mengusir Alaric. Steven lalu bangkit dan kembali mengulang permintaan Jenna agar Klaus dalam tubuh Alaric keluar dari rumahnya. Namun Klaus tentu enggan melakukan itu. Mendengar itu, Jenna pun bangkit dan ia berniat untuk pergi. Namun Klaus menghalanginya sembari mengancam Jenna dengan pisau dapur. Hal itu membuat Steven bertindak. Dengan kecepatannya, ia lalu memojokkan tubuh Alaric ke dinding dan meminta Jenna untuk segera pergi. Namun karena terkejut, Jenna hanya berdiam diri di tempatnya. Fine, I'll go. You're not going anywhere. Stefan. Jenna, get out of here now. Klaus dalam tubuh Alaric tentu tahu bahwa Steven tak akan melukai tubuh Alaric sebab saat ini ia tak lagi dilindungi oleh mantra penyihir. Steven mencoba mengancam Klaus, namun Klaus pun memberitahu bahwa jika sampai tubuh Alaric mati, maka ia akan memilih tubuh Jenna sebagai gantinya. Mendengar itu, Steven lalu segera menyuruh Jenna untuk pergi, namun Jenna jelas mengkhawatirkan Steven dan hal itu membuat Steven pun menunjukkan jati dirinya pada Jenna sembari menyuruh Jenna untuk segera pergi. Melihat wajah vampir Steven, Jenna dengan rasa takutnya pun pergi meninggalkan mereka. I'm gonna go. But you have to... I said go! Setelah kepergian Jenna, Klaus dalam tubuh Alaric lalu meminta Steven untuk membunuhnya sembari meminta Steven untuk mengingatkan Elena bahwa ia bisa saja dengan mudah membalas Elena jika Elena mencoba menghentikannya menghancurkan kutukan tersebut. Mendengar itu, Steven lalu memukul wajah Klaus dan lalu menendangnya hingga Klaus dalam tubuh Alaric pun pingsan. Setelah itu, Steven pun pergi. Breaking this curse.
Kembali pada Elijah dan Elena. Elijah lalu kembali menjelaskan bahwa kutukan yang sebenarnya bukanlah kutukan matahari dan bulan. Kutukan yang sebenarnya adalah kutukan yang ditimpakan pada Klaus seorang, di mana selama hampir 1000 tahun Klaus berusaha untuk menghancurkan kutukan tersebut. Dan tentunya Elena lah harapan Klaus satu-satunya. Elena mencoba menggali lebih dalam, namun saat itu mereka diganggu dengan telepon Elena yang selalu berdering, di mana yang menghubunginya adalah Steven yang sedang memberi informasi mengenai kejadian yang sedang terjadi. Setelah mematikan telepon, Elena pun memberitahu kejadian tersebut sembari meminta pada Elijah agar melanjutkan kisahnya setelah ia menyelesaikan masalah Jenna. Elijah awalnya menolak, namun Elena memohon karena Jenna adalah keluarganya dan ia berjanji akan kembali menemui Elijah. Setelah kepergian Elena, Elijah kemudian terkenang dengan kisahnya bersama Catherine, di mana saat itu terlihat Elijah dan Catherine yang sedang berdua dan membahas persoalan cinta. Namun tepat pada saat itu Klaus datang dan lalu membawa Catherine pergi dari Elijah, dan hal itu tentu membuat Elijah sedikit cemburu. Scene kemudian berpindah pada Jenna yang terlihat sangat terguncang. Elena pun datang untuk menenangkan Jenna. Kedatangan Elena membuat Jenna terkenang pada kisah yang pernah diceritakan oleh ibu Elena tentang keberadaan vampir. Awalnya ia tak percaya, namun kali ini Jenna telah percaya bahwa kisah itu nyata. Elena lalu meminta maaf karena tak menceritakan hal itu pada Jenna. Itu ia lakukan untuk membuat Jenna tetap berada dalam keadaan aman. Jenna menjadi begitu sangat emosional setelah mengetahui bahwa ternyata hanya dirinya sendirilah yang tak mengetahui rahasia tersebut. Elena terus beralibi bahwa itu untuk membuat Jenna tetap aman. Namun hal itu justru membuat Jenna semakin marah, sebab seharusnya ialah yang harus melindungi Elena dan juga Jeremy. Jenna tentu menjadi sangat trauma dan terguncang. Lebih daripada itu, ia pun juga sangat ketakutan. Mendengar itu, Elena lalu mendekap tubuh Jenna untuk menenangkannya sembari ia terus meminta maaf. Setelah Jenna tenang, Elena pun mendatangi Steven. Steven meminta maaf atas apa yang terjadi. Namun Elena justru menyalahkan dirinya sendiri karena tak pernah memberitahu Jenna rahasia tersebut. Setelah itu Elena kembali berniat untuk pergi menemui Elijah. Steven mencoba untuk melarangnya, namun Elena pun meyakinkan bahwa ia telah berjanji pada Elijah dan ia tak mungkin untuk mengingkarinya. Melihat kesungguhan Elena, Steven pun mengizinkan Elena untuk pergi. Ketika Elena melangkah, Damon mendatanginya dan mencoba untuk melarang kepergian Elena sembari mengancamnya jika berani pergi. Steven kemudian datang dan lalu meminta Damon untuk melepaskan Elena. Damon tentu enggan sebab ia tak ingin lagi Elena kembali menemui Elijah. Namun Steven bersikeras agar Damon membiarkan Elena pergi. Hal itu membuat Damon marah dengan tatapan tajamnya. Ia berkata bahwa Steven telah menghalanginya sebanyak 2 kali dan ia berharap Steven tak akan mencoba untuk ketiga kalinya. Di apartemen Alari, Catherine nampak berjoget sambil menikmati minumannya. Itu adalah caranya menghilangkan penat karena terus terkurung di tempat itu. Sampai akhirnya Klaus pun tiba. Dengan wajah kesal, ia berkata bahwa ia sudah tak lagi membutuhkan tubuh Alaric. Mendengar itu, Catherine lalu menawarkan minumannya untuk membuat Klaus menjadi tenang. Namun Klaus nampak begitu sangat emosi dan lalu memanipulasi Catherine untuk tetap duduk dengan tenang. Catherine yang jelas tak terpengaruh karena telah meminum vervain tetap melakukan perintah Klaus untuk membuat Klaus tetap percaya bahwa ia sedang dimanipulasi. Setelah itu Maddox pun datang bersama dengan Greta, adik dari Luca, yang sedang membawa sebuah peti berisi tubuh asli dari Klaus. Scene beralih pada Elena yang menepati janjinya untuk kembali menemui Elijah dan meminta Elijah untuk kembali menceritakan kisah yang tadi sempat tertunda. Elijah lalu menceritakan kisah di mana awalnya keluarga mereka saling menyayangi. Namun itu berubah setelah mereka menjadi vampir yang pada akhirnya membuat Klaus dan ayah mereka menjadi seteru abadi. Karena Klaus ternyata bukan anak kandung dari ayah mereka, di mana ternyata ibu mereka berselingkuh selama bertahun-tahun. Klaus ternyata berasal dari keturunan yang berbeda hingga akhirnya ayah mereka tahu, dan itu membuat ayah mereka memburu dan membunuh selingkuhan dari ibu mereka, di mana pembunuhan itu pada akhirnya menjadi pemicu peperangan antara dua ras yang berlangsung hingga hari ini. Peperangan antara dua ras yang dimaksud adalah peperangan antara vampir dan manusia serigala, di mana ternyata ayah dari Klaus adalah ras manusia serigala. Dari kisah itu Elena pun menyadari bahwa Klaus adalah keturunan dari manusia serigala. Dengan fakta itu Elena pun menjadi bingung tentang status dari Klaus. Apakah ia seorang vampir ataukah manusia serigala? Mendengar pertanyaan itu, Elijah pun menjawab bahwa Klaus adalah keduanya. Dia adalah vampir dan juga manusia serigala, atau sering diistilahkan dengan sebutan hybrid. Mendengar itu Elena tentu menjadi sangat terkejut. Elijah kembali menjelaskan bahwa Klaus sebagai seorang hybrid tentu sangat berbahaya dibanding vampir atau manusia serigala lainnya. Kekuatan yang sangat besar tentu akan mengacaukan keseimbangan alam. Hal itu membuat para penyihir sebagai penjaga keseimbangan alam memastikan bahwa sisi manusia serigala Klaus bisa aktif dan juga tidak. Klaus ternyata ingin membangkitkan sisi manusia serigala miliknya dengan menghancurkan kutukannya. Bahkan jika memungkinkan, Klaus pun berniat untuk membuat keturunannya sendiri dan membangun ras baru, yakni ras pencampuran antara manusia serigala dan juga vampir. Dan tentu itu akan sangat berbahaya bagi semua ras termasuk manusia. Elijah pun tak menginginkan hal tersebut. Untuk itu
itu ia pun ingin jika Klaus mati. Elena yang mendengar itu lalu berkata bahwa mereka harus segera membunuh Klaus sebelum Klaus menghancurkan kutukannya. Namun Elijah tentu sadar bahwa tak ada satupun benda yang dapat membunuh Klaus. Satu-satunya yang dapat membunuh Klaus adalah penyihir yang dapat melakukan channeling dengan kekuatan besar. Elijah pun menjelaskan bahwa Klaus hanya bisa dibunuh saat Klaus sedang pada masa transisinya menjadi serigala. Sebab saat itu adalah saat yang paling rentan, yang artinya itu adalah saat setelah ia berhasil menghancurkan kutukannya. Mendengar itu Elena pun memberitahu bahwa mungkin ia mengenal penyihir yang dapat melakukan itu. Jelas pernyataan Elena tersebut merujuk pada Bunny, dan pernyataan itu menyiratkan bahwa Elena pun pasrah pada dirinya yang akan menjadi tumbal dari kutukan milik Klaus. Mendengar itu Elijah pun juga memberitahu satu hal, di mana sebenarnya dahulu ketika Klaus hampir menghancurkan kutukannya dengan mengorbankan Catherine, Elijah datang sembari mengabarkan bahwa ia menemukan cara untuk tetap membuat Catherine hidup. Namun Klaus nampak sangat marah karena sadar Elijah mencintai Catherine, dan cinta bagi Klaus adalah kelemahan bagi vampir seperti mereka. Untuk itu ia meminta Elijah untuk tak peduli pada sosok Catherine. Mendengar itu Elena pun sadar bahwa Elijah pernah begitu sangat mencintai Catherine. Meski Elijah telah mendapatkan cara untuk menyelamatkan Catherine, namun pada akhirnya Catherine pun lebih memilih menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Elijah lalu mempertegas pada Elena, meski awalnya seperti itu, namun kali ini ia tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Scene kemudian berpindah pada Andy yang mencoba untuk menenangkan Damon yang begitu sangat marah pada Steven dan Elena. Damon lalu meminta Andy untuk pergi. Tepat pada saat itu Steven pun datang sembari mengejek Damon dengan mengatakan bahwa Damon telah bosan pada Andy. Damon lalu beralibi bahwa Andy hanyalah pengalih perhatiannya. Mendengar itu Steven lalu meminta Damon untuk tidak memperlakukan Andy sebab Andy adalah manusia dan ia tak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Damon lalu berucap bahwa seharusnya Steven berterima kasih sebab Andy adalah pengalih perhatian pada sesuatu yang sangat Damon inginkan. Steven tentu tahu maksud Damon. Ia berterima kasih karena Damon telah jatuh cinta pada Elena yang adalah kekasihnya. Damon kemudian bangkit. Ia senang karena berhasil memancing Steven mengatakan hal tersebut. Steven lalu berucap bahwa ia tak masalah Damon mau mencintai Elena dengan cara apapun, asal itu berarti Damon pun juga berniat untuk menyelamatkan Elena. Namun ia memiliki satu hal yang tak dimiliki oleh Damon, yakni rasa hormat dari Elena. Mendengar itu Damon lalu menyarankan tinjuannya pada Steven. Steven terhempas. Steven ingin membalas, namun Elena datang dan lalu memintanya untuk berhenti. Elena datang bersama Elijah. Melihat pertengkaran itu, Elijah pun teringat pada kisah pertengkarannya bersama Klaus karena Catherine yang telah kabur, di mana Klaus mengira larinya Catherine karena ulah dari Elijah. Menyadari itu, Elijah pun berjanji akan mendapatkan Catherine kembali, dan jika tidak, Klaus pun tak segan untuk membunuh dirinya. Damon semakin tak senang melihat Elena mengundang Elijah memasuki rumah mereka. Elena lalu menjelaskan bahwa ia dan Elijah memiliki kesepakatan baru. Elijah kembali berjanji bahwa ia tak akan membunuh Damon dan Steven asal keduanya meminta maaf pada dirinya. Mendengar itu Steven pun meminta maaf pada Elijah karena terlibat dalam pembunuhan Elijah. Itu ia lakukan karena hanya untuk menyelamatkan Elena. Sementara Damon nampak enggan untuk melakukan itu. Elena lalu memperjelas situasinya, di mana ia menjelaskan bahwa ritual itu pasti akan terjadi, di mana saat itu adalah kesempatan Bunny untuk membunuh Klaus tanpa membuat Bunny terbunuh, dan juga Elijah pun tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Elena sudah berkali-kali mengatakan pada Damon bahwa ia akan menemukan cara terbaik, dan itulah caranya. Damon tentu tak percaya, ia pun pergi meninggalkan mereka. Melihat itu, Steven lalu menjelaskan bahwa saat ini Damon sangat marah pada dirinya. Ia pun memastikan nantinya Damon pun juga akan bergabung dengan mereka. Setelah pergi dari Elijah, Elena dan Steven, Damon yang masih begitu marah kembali didatangi oleh Andy. Alhasil Damon pun memangsa Andy, namun Damon tak sampai membunuhnya. Melihat Andy yang ketakutan dan kesakitan, Damon yang masih begitu peduli pada Andy lalu manipulasi Andy untuk segera pergi sebelum ia membunuhnya. Dalam keadaan takut, Andy pun bergegas. Namun sebelum pergi, ia melihat wajah Damon yang begitu penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Meski begitu, Andy lebih memilih untuk pergi meninggalkan Damon. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Greta dan Maddox yang sedang mengucapkan mantra. Beberapa saat kemudian terlihat Alaric yang kembali sadar akan dirinya sendiri. Ketika ia sadar, ia yang melihat Catherine mengira Catherine adalah Elena. Belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, Alaric pun jatuh pingsan. Setelah itu nampak Maddox yang berdiri dan lalu membuka peti yang ada di hadapannya. Sesaat kemudian Klaus dalam tubuh aslinya keluar dari dalam peti tersebut. Dan episode ke-19 season kedua pun selesai.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.